Di dalam kehidupan Quran kita adalah menikmati hidup. Tema hari ini adalah sederhana, menikmati hidup. Kenapa tema hari menikmati hidup? Banyak anak-anak Tuhan mengeluh sama kehidupan kita, kehidupan Quran kita. Kenapa? Karena dia tidak menikmati hidup. Amin. Kalau orang yang menikmati hidup harus memiliki dasarnya, itu percaya bahwa berkat-berkat itu pasti ada. Amin. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa menikmati hidup itu ada dasar orang Kristen untuk diberkati. Amin. Mari kita buka Mazmur 118. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 24. Saya bacakan, inilah firman Tuhan jelas, inilah yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menikmati hidup. Orang yang menikmati hidup ada ciri-cirinya. Yang pertama, bersorak-sorai, wadahnya dengan penuh sukacita. Amin. Tetapi orang yang bersungut-sungut itu tidak bisa menikmati hidup. Amin. Kenapa kita pelajari hari ini menikmati hidup? Kita percaya dengan berkat-berkat Tuhan yang ada. Amin. Contoh, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan yang ada, kita harus bersukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Kalau kita bersukacita saat bekerja, saat beraktivitas, itulah kita menikmati hidup. Tujuan alam memberkati kita adalah menikmati hidup, mempunyai visi misi, yaitu bersukacita. Amin. Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut, tetapi Tuhan suka orang bersukacita atau menikmati hidup. Amin. Makanya inilah hari yang dijadikan Tuhan. Maksudnya gini, setiap hari itu adalah berkat Tuhan. Amin. Kalau kita menikmati hidup, semua yang kita punya itulah sukacita kita. Amin. Bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Artinya karena Tuhan kita bersukacita. Kalau kita menikmati hidup, kita tidak mengeluh, tidak khawatir, tidak bimbang. Kenapa? Karena berkat Tuhan pasti ada di dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita sering bersungut-sungut? Karena tidak menikmati hidup. Kenapa? Karena orang Kristen tidak tahu kalau menikmati hidup itu gampang. Kita bekerja melayani Tuhan, itu sama aja menikmati hidup. Amin. Apapun pekerjaan kalian, kita harus nikmati. Amin. Bersyukur kita sudah diberikan napas kehidupan dan bisa menikmati hidup hingga sekarang ini. Amin. Loh, kok Bang Pur khotbah dadakan bisa? Iya, karena saya menikmati hidup, menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Tetapi orang tidak menikmati kebenaran firman Tuhan, hidupnya ya mau khotbah aja. Apa ya saya mau khotbahkan? Bang Pur, saya nggak tahu mau khotbah apa. Lah, khotbah itu gampang. Caranya cuma satu, menikmati hidup, menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya bisa khotbah apa aja, tapi yang saya mau hari ini ada menikmati hidup. Kenapa? Karena saya belajar dari hal-hal yang kecil. Saya dulu seorang yang tidak bisa apa-apa. Amin. Saya bersaksi, saya dulu tidak bisa apa-apa. Tapi ketika saya menikmati hidup, berjalan bersama dengan, bersyukur bersama dengan Tuhan, itulah hidup kita. Amin. Kalau kita menikmati hidup, apapun persoalan kalian, perjalanan kalian, ingat, Tuhan akan memberkati. Amin. Kalau kita menikmati hidup dengan rencana yang terbaik. Amin. Nah, ada beberapa poin yang kita harus pelajari. Ciri orang, mengapa kita harus menikmati hidup? Mengapa kita harus menikmati hidup? Yang pertama, hidup itu ada pemberian Tuhan. Amin. Kenapa hidup itu ada pemberian Tuhan? Semua kehidupan kita itu ada pemberian Tuhan. Artinya, setiap yang kita lakukan, setiap kita harus lakukan, itu harus kita nikmati dengan cara menikmati pemberian Tuhan. Napas kehidupan adalah pemberian Tuhan. Amin. Harta, jabatan, tata, semuanya ada pemberian Tuhan. Artinya kita gunakan yang ada ini untuk menjadi berkat. Amin. Yang kedua, Tuhan menghendaki dengan sukacita. Kalau kita menerima pemberian Tuhan, kita harus hadapi dengan sukacita. Masalah yang terjadi harus hadapi dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Orang sukacita itu bisa menikmati hidup. Saya jujur, gampang kok orang menikmati hidup. Duduk santai, terus menyembah Tuhan, terus bekerja.
beraktivitas setiap hari, pagi-pagi berdoa, memuji, menyembah, itu kan menikmati hidup kan? Amin. Nah, kita harus sadar, kita hidup itu hanya sekali. Artinya, kita nikmati waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki sukacita. Kalau kita bersukacita, artinya kita bisa menikmati hidup, menerima berkat-berkat Tuhan, menerima terobosan. Amin. Yang ketiga, menikmati hidup adalah bentuk syukuran. Artinya ketika kita menikmati hidup, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam apapun kita harus bilang, Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Amin. Kenapa Daud sangat bersukacita? Karena dia menikmati hidup. Amin. Kenapa Daud aja bisa bersukacita? Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah menjadi terang Tuhan. Kita harus bisa menikmati hidup. Amin. Tetapi kenapa kita sering gagal dalam kehidupan? Kenapa kita sering mengeluh? Kenapa kita sering khawatir? Karena tidak bisa menikmati hidup. Amin. Saya baru dapat barusan tadi, makanya saya adakan ibadah malam ini. Karena menikmati hidup ada dasar orang Kristen supaya kita diberkati. Amin. Bukan untuk bersantai, tetapi kita harus bekerja dan berusaha dan melakukan firman Tuhan. Bisa kita menikmati hidup. Amin. Kenapa saya pelajarin hari ini? Menikmati hidup. Karena kita harus percaya berkat-berkat Tuhan itu datang ketika kita bersyukur dan menikmati hidup apa yang Tuhan mau. Amin. Yang ketiga, menikmati hidup karena bentuk syukuran atau ucapan syukur kita. Kita harus bersyukur karena kita masih diberi napas kehidupan. Kita masih diberi makan, kita masih diberi pelayanan, kita masih diberi pekerjaan. Amin. Kita diberi usaha. Kalau kita mengeluh, loh kok dagangan hari ini sepi, itu tidak menikmati hidup. Itu sama aja kita menjauh dari Tuhan atau kita bersungut-sungut. Amin. Hati-hati. Kita kalau sebagai anak Tuhan harus menikmati hidup dengan cara apa? Kita bersukacita. Amin. Apa dampaknya orang menikmati hidup? Yang pertama, hidupnya pasti akan diberkati. Amin. Ketika kita menikmati hidup, hidup kita akan diberkati. Yang kedua, dampak yang kedua, hidupnya bersukacita. Amin. Orang menikmati hidup, hidupnya bersukacita. Ketika ada pekerjaan, iya saya mau bekerja dengan Tuhan, melayani Tuhan. Oh, semangat banget. Amin. Berapi-api. Yang ketiga, bersyukur karena Tuhan memperoleh hidup yang mahal, yaitu kehidupan, napas kehidupan kita. Amin. Ketika kita bersyukur, apapun sakit penyakit kalian, apapun yang kalian lakukan, menikmati hidup dan melayani Tuhan dengan cara tidak bersungut-sungut. Amin. Intinya orang yang menikmati hidup pasti hidupnya diberkati dan menjadi saluran berkat dimanapun kalian berada. Amin. Tetapi orang yang tidak menikmati hidup, hidupnya ya gitu aja. Ya melayani aktivitas pelayanan. Tetapi kalau nggak menikmati hidup, hidupnya berkurang terus. Kenapa? Hidupnya tanpa Tuhan. Amin. Artinya yang keempat, bagi apa dampak orang menikmati hidup? Hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Intinya kalau orang menikmati hidup, hidupnya tidak kekurangan, bahkan cukup dan puas sampai Tuhan memberkati kita dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Kalopi sebagai admin blessing.